Banyak orang kalau ngomongin investasi perak langsung kepikirannya brand luar negeri. Swiss, Kanada, Australia, sampai Amerika. Seolah-olah kalau bukan brand internasional, nilainya jadi kurang menarik. Padahal kenyataannya, untuk banyak orang di Indonesia, perak brand lokal juga sudah sangat cukup, bahkan kadang lebih masuk akal. Salah satu kesalahan yang sering terjadi di dunia bullion adalah terlalu fokus pada gengsi brand, bukan fungsi asetnya. Padahal inti dari investasi logam mulia itu sendiri adalah kepemilikan kadar dan berat logamnya. Kalau sama-sama perak murni, sama-sama memiliki kadar tinggi seperti 999, sebenarnya nilai dasar logamnya tetap ada. Brand lokal seperti SOS misalnya, sering dipandang sebelah mata hanya karena tidak sepopuler mint luar negeri. Padahal dari sisi fungsi sebagai sarana simpan nilai, tetap bisa bekerja dengan baik. Selama kadar jelas, berat jelas, dan pasar lokal mengenali produknya, perak tersebut tetap punya nilai jual. Justru yang kadang perlu dipikirkan adalah efisiensi. Banyak produk perak luar negeri dijual dengan premium yang sangat tinggi. Kita bukan cuma bayar kandungan peraknya, tapi juga bayar nama brand, desain, biaya impor, pajak, distribusi, bahkan prestige. Akibatnya selisih harga dengan nilai spot peraknya bisa cukup jauh. Ini penting dipahami terutama untuk investor biasa, bukan kolektor. Karena ketika tujuan utamanya adalah akumulasi logam, membeli terlalu mahal hanya demi logo tertentu kadang membuat posisi kita kurang efisien. Misalnya dengan dana yang sama, seseorang mungkin bisa mendapatkan lebih banyak gram perak dari brand lokal dibanding brand internasional. Selain itu, ada pertanyaan sederhana yang jarang dipikirkan orang. Apakah perak itu nantinya benar-benar akan dijual ke luar negeri? Kalau jawabannya tidak, maka pengakuan pasar internasional kadang tidak terlalu relevan. Karena realitanya, mayoritas orang Indonesia menjual kembali asetnya juga di Indonesia. Ke toko emas lokal, komunitas bullion lokal, atau sesama kolektor dalam negeri. Dalam kondisi seperti itu, brand lokal yang sudah cukup dikenal sebenarnya tetap punya pasar. Apalagi jika buyback masih berjalan dan komunitasnya ada. Jadi tidak selalu harus mengejar brand luar hanya karena terlihat lebih elit. Bukan berarti brand internasional jelek. Banyak brand luar memang unggul dalam kualitas cetakan, detail desain, sejarah mint, dan daya tarik koleksi. Untuk kolektor atau penggemar bullion premium, itu jelas punya nilai tersendiri. Tapi untuk kebutuhan investasi dasar dan akumulasi logam, pendekatannya bisa berbeda. Kadang yang lebih penting bukan seberapa terkenal brandnya, tapi seberapa konsisten kita mengumpulkan asetnya. Karena dalam jangka panjang, jumlah gram yang dimiliki sering lebih berpengaruh dibanding sekadar prestige. Di Indonesia sendiri, pasar perak masih berkembang. Edukasinya belum sebesar emas. Karena itu, menurut banyak staker, pendekatan realistis justru lebih penting dibanding sekadar ikut tren. Beli yang mudah didapat, mudah disimpan, dan masih nyaman dijual kembali di pasar lokal. Pada akhirnya, pilihan kembali ke tujuan masing-masing. Kalau mencari prestige, collectible, atau kepuasan desain, brand luar mungkin menarik. Tapi kalau fokusnya adalah akumulasi logam mulia secara efisien, brand lokal pun sebenarnya sudah cukup layak dipertimbangkan. Karena nilai utama perak tetaplah peraknya itu sendiri, bukan sekadar nama yang tercetak di atasnya.